Itu tahun 2012, 14 Agustus 2012. Sebenarnya dulu itu kan 2010 ke bawah, kemana ke atas itu sebelum 2010 lagi rame-ramenya orang itu mau usaha, Pak. Jadi banyak coba sana sini segala macam. Dan sekarang dulu tuh cita-cita untuk jadi usaha banyak yang mau tapi banyak yang gagal gitu kan. Ya, jadi banyak coba selama kuliah. Saya coba usaha macam-macam. Akhirnya ketemunya di sini. Nah, ketemunya di konveksi sablon ya. Custom seragam. Itu Pak, dari dulu sih awalnya tiket pulang. Kebetulan saya dari Dompu, Pak, Nusa Tenggara Barat. Dulu waktu kuliah dikasih uang sama orang tua tiket buat beli tiket kampung Lebaran. Saya nggak pakai buat pulang, tapi pakai buat kursus sablon, Pak, di Bandung. Iya, kursus sablon di Bandung. Nah, itu berawal dari sebelumnya udah banyak macam-macam mantan lah, Pak, mantan usaha. Ada yang broker planner, jual mutiara door to door, kadang pernah buka angkringan, jualan nomor cantik dulu di Kaskus zamannya. Kaskus jual beli FJB, terus jual laptop, ya macam-macam, Pak. Akhirnya dapat kesimpulan kalau usaha itu yang harus kita pahami dari hulu sampai hilir. Jadi kira-kira ini apa saya cari. Kalau teman-teman saudara dari Tionghoa kan suka pakai Feng Shui, Pak. Kebetulan di kos-kosan itu ada buku Feng Shui punya ibu kosan. Saya baca lah itu. Wah, ini lagi galau ini. Gimana caranya? Wah, ternyata logam. Saya kata, logam apaan ya? Logam apaan unsurnya? Jadi kayaknya mesin jahit. Ya udah, sebenarnya itu saya bukan orang Tionghoa juga, tapi buat mengafirmasi diri ya, kalau pilihan ini udah tepat untuk saya. Jadinya saya belajar gimana caranya biar tahu hulu ya. Saya belajar di pusatnya Fashion di Bandung, Pak. Kursus 2 hari 2 malam di sana ya. Dari situ mulai buka usaha sablon. Ke teman-teman dulu lambat laun banyak yang nanya, kami belum pernah produksi kayak kemeja, jaket. Dulunya cuma sablon kok, Pak. Jadi ambil kaos di Tanah Abang, sablon aja. Lambat laun banyak yang minta jaket, kemeja, segala macam. Akhirnya sampai sekarang custom seragam. Awalnya namanya sablon Bogor biar keyword SEO gitu. Cuma saya beruntungnya karena lebih dulu mulai, Pak. Iya, jadi keyword on domain sablonbogor.com. Nah, ada di bisnis ada mentor juga. Di 9 tahun berkarya kami dibilang sama mentor, ini nama apa, nama kampung gitu-gitulah. Akhirnya kami rebranding jadi Regon. 9 tahun berkarya, berarti 2021. Sebenarnya ini mentor kan, setiap kita mau belajar apapun harus punya mentor ya, Pak, termasuk bisnis. Nah, ada suatu momen si mentor ini suruh nyari saya nama brand. Saya carilah, riset segala macam, ada serasi, ada apa segala macam. Di sektor ke mentor dilepehin, Pak, namanya itu. Ini udah pusing, udah seminggu gak tidur karena suruh ganti nama kan. Akhirnya ya disuruh pakai nama samaran saya di komunitas. Kebetulan saya aktif di komunitas DDA, komunitas bisnis tangan di atas di Bogor. Nah, di situ di Bogor dikenalnya Regon. Kebetulan nama Reza banyak, Pak, di komunitas itu. Jadi pakai identitas Regon, Reza Gondrong. Iya, jadi mentor saya bilang ya udah pakai Regon aja itu. Saya juga awalnya nggak malu sama istri kan, apaan nama saya dipakai-pakai, tapi karena mentor yang ngasih tahu ya sikat aja. Yang sekarang untuk jadi pengusaha kayaknya oke-oke aja, Pak, kalau masalah orang tua ngasih tahu kita mau jadi pengusaha sekarang, karena udah cari contoh-contohnya. Nah, dulu itu kan kami orang kampung ini, Pak. Nah, dari kampung kalau kuliah ya udah pulang cari SPNS, Pak. Nah, ya, alasan saya kenapa usaha sebelum beres kuliah itu ya karena gini, sebagai bergen sama orang tua sebenarnya. Ya, saya nggak disuruh pulang kampung, suruh jadi PNS. Saya gimana caranya sebelum lulus kuliah udah ada usaha, biar nanti nego ke orang tua. Saya udah ada usaha, jangan suruh pulang kampung dulu, Pak. Ya, jadi alhamdulillah didukung dari segi dibeli modalin 1 juta dulu buat beli alat sablon dan lain sebagainya. Sampai sekarang alhamdulillah misalnya buat dari orang tua buat beli hot gun, alat sablon tambahan. Sebenarnya di awal-awal sih, Pak, di awal-awal itu karena saya kalau pas mahasiswa kan ada transferan itu, Pak, transferan wasaku lah. Nah, saya bertahap, Pak. Jangan dikirim dulu, bisa setengah dulu karena menghasilkan kan dari usaha. Nah, momen saat saya larang orang tua untuk itu, Pak, itu kayaknya agak kebanggaan tersendiri karena bisa buat uang saku, uang hidup di Bogor lah. Itu ya awal-awal sih 2013 kayaknya. Ya, COVID itu kan
semua usaha juga banyak bertahan, tapi saya ditinggalkan oleh 80% sih. Itu aduh momennya lumayan sih kalau ingat-ingat itu Pak. Jadi tadinya mau bareng-bareng di setengah gaji dan sebagainya, cuma mereka nggak mau. Wah, ternyata yang saya harapin kirain bareng mau bareng ternyata enggak itu. Ya kami bersyukur juga bisa bertahan sih Pak. Ya itu sih lumayan sih. Maksudnya jomplang itu semua usaha kayaknya ya Pak, dan kami bersyukur masih bisa sampai sekarang. Kalau sukanya sih ke ini sih Pak, apa sukanya ngeliatin tim itu Pak tercapai cita-citanya. Itu jadi sama istri kayak apa ya, kebahagiaan yang gak bisa dibeli sih. Misalnya kita kan setiap tahun tuh satu tim itu kita minta, yang lama-lama tuh minta cita-citanya apa tahun ini. Mau beli misalnya mesin cuci, mau beli kambing buat orang tua kurban dan sebagainya. Nah kita breakdown kira-kira di target apa, sales dan sebagainya. Tahun kemarin tercapai, 2 tahun yang lalu tercapai sih, tahun kemarin tercapai. Apa aja disyukurin, maksudnya kalau itu teh apa ya kiat-kiatnya tuh ya air apa sih, hablum minallah hablum minannas aja sih Pak. Maksudnya sama Allah kita jalan sesuai dengan kewajiban kita. Kalau sama sesama karyawan, sama rekan kerja ya kita manusia kan manusia gitu. Iya, sama orang tua juga sih. Orang tua dan semua tim saya juga suka ingetin jangan sampai ada yang masalah dan sebagainya. Soalnya kan orang yang datang tes kita nggak tahu dari mana Pak, itu kan semua Allah yang gerakkan ya. Jadi kalau ditanya apa ya, saya juga bingung. Itu aja sih kita jaga Pak. Kalau jurus itu biar konsisten itu Pak, sebenarnya kita harus pahami dulu, pemahaman dulu sih Pak. Pemahaman intinya itu kita usaha ini karena apa. Kalau istilah buku-buku itu big why-nya ya Pak ya. Big why-nya itu kenapa, biar kita selalu punya bahan bakar untuk bergerak. Nah, biasanya big why-nya itu ya kita dengan ini tuh mau kayak apa, untuk anak-anak mau kayak gini, kita punya cita-cita sekian. Kalau saya sama istri hampir sampai saya mati, mohon maaf, saya punya blueprintnya Pak, nanti boleh dilihat. Nah itu sebagai buat ini sih, buat alarm sih Pak. Kalau kita malas atau apa ya ingat nih, punya cita sampai umur 65 ke atas saya punya blueprintnya. Itu dibagi 7 aspek, ada sosial, budaya, agama, fun, keluarga, macam-macam, ada 7 aspek itu buat semangat. Makanya juga ke tim juga saya juga harus, kalau nggak salah disuruh bikin juga Pak, karena kita kan nggak bisa apa ya, kantor ini kan cuma apa sih, semua perantara rezeki Allah Pak. Jadi mereka cita-citanya masing-masing punya. Jadi gimana cara mereka ini kerja di sini, cita-citanya juga tercapai. Itu yang ya karena bisnis kan banyak ini ya, dinamika ya. Kalau mau cari aman mah ya nggak apa-apa karyawan. Kalau ini kan banyak ininya ya, dinamikanya ya, lika-likunya. Belum tentu sebulan ada orderan. Keyakinan juga harus ditanam sih Pak. Kalau karyawan kita nggak terlalu banyak Pak, banyak yang di ini. Kalau dulu tuh manajemen yang lebih banyak manajemen. Kalau nggak salah di 15 ya. Nah di luar itu juga kami punya CMT, maksudnya rekan produksi. Dulu juga pernah kerja di sini, mereka buka sendiri, ada 3-4 rekanan lah. Kalau di sini mah sengaja aja seadanya, yang produksi yang misalnya di sini penuh ya kita upah. Kalau yang mantan-mantan karyawan ini kan mereka nggak punya manajemen kayak kami, jadi dia nggak jualan ke konsumen tapi ngambil dari orderan dari orang lain. Harapannya kami ke visi sih Pak, lebih ke visi kan. Visi kami turut berkontribusi untuk meningkatkan jumlah rasio pengusaha Indonesia Pak dari 3,47 menjadi 12% agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah teman-teman di sini yang setiap mereka masuk itu saya bukan doktrinnya apa ya, menyatukan dulu arahnya Pak, visinya. Nah, kerja di sini ya kita untuk Indonesia lebih maju. Kalau Indonesia lebih maju, insya Allah dunia akan lebih baik, ekonomi meningkat, kesejahteraan menurun lah, itu apa, senjangan ekonomi menurun. Ya saya kan banyak cerita dari memang produksi itu kadang harus ada tiap masa momen sekolah anak itu sih Pak, kekuatan tujuannya biar gimana caranya nanti kalau BBM naik ya masyarakat Indonesia nggak usah takut, karena
ekonominya cukup gitu yang saya mau cita-citakan ke sana sih. Bapak ini aja sih Pak, kalau mau ingat kebutuhan apa sih, sandang ya, kebutuhan utama sandang, boleh ke Regon, ada macam-macam, itu lebih fokus ke bisnis atau komunitas sekolah instansi swasta sih Pak. Ya kita bisa bantu untuk bisa seragam, bisa meningkatkan inilah profesionalisme dan elegan ini juga. Yang kedua, kami juga biasa untuk event-event itu ada yang butuh kayak sekarang nih Pak, bulan yang butuh dadakan seragam, kita bisa bantu. Misalnya ada layanan 1x24 jam Pak. Misalnya event besok sekarang belum bikin ini, kita bantu. Ya intinya kalau buat teman-teman yang nonton itu sih Pak, balik ke sabda Rasulullah ya, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah manusia yang sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dimanapun posisi teman-teman, lebih itu kalau pengusaha ya niatkan untuk membantu orang, membantu masalah orang kan. Bisnis, intinya bisnis kan menyelesaikan masalah orang ya Pak, dengan menghasilkan profit, itu bonus aja di profit itu insya Allah ya kan. Gak mudah juga Pak kalau kita bisnisnya pasti ngambil profit ya, tapi niat ya keuntungannya, tapi niatkan untuk membantu orang, insya Allah nanti lebih nikmat Pak dalam menjalani bisnisnya insya Allah ya.